KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. KCIC pastinya juga akan fokus terhadap peningkatan volume penumpang, bagaimana itu nantinya dapat mendukung untuk pendapatan. Ya, pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyimpan beban finansial yang luar biasa besar. Ya, masalah utang yang mencapai 2 triliun rupiah per tahun ini menuai sorotan publik. Pihak KCIC mempercayai dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah utang. PT Kereta Cepat Indonesia Cina buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menutupi pembiayaan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Corporate Secretary PT KCIC Eva Karunisa mengatakan pihaknya memahami konsen pemerintah terhadap investasi proyek WUS. KCIC mempercayai dukungan pemerintah dalam mencairkan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah utang melalui berbagai pertimbangan akan menjadi solusi terbaik. Eva menyebut ada beberapa langkah kereta cepat WUS dalam menjaga keberlanjutan, yaitu melalui railway bisnis maupun non-railway bisnis. KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. KCIC pastinya juga akan fokus terhadap peningkatan volume penumpang, bagaimana itu nantinya dapat mendukung untuk pendapatan. Karena sampai dengan saat ini kalau kita melihat sangat positif, sejak dioperasikan pada 2023 lalu, hingga saat ini sekitar 11,7 juta penumpang itu masyarakat sudah menggunakan WUS. Dan tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan peningkatan volume ini dilakukan baik dalam bentuk inovasi ataupun juga peningkatan layanan lainnya. Seperti diketahui, di balik kecepatan WUS, proyek ini menyimpan beban finansial yang luar biasa besar. Nilai investasinya yang semula diperkirakan sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat kini membengkak hingga 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 115 triliun rupiah. Sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank dengan tenor panjang hingga 40 tahun. Sedangkan sisanya 25% dari modal konsorsium pemegang saham. Adapun beban bunga tahunan proyek ini sekitar 1,9 triliun rupiah, angka yang sangat besar bagi proyek yang baru beroperasi. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, dan juga Fajar, ya, kebijakan Presiden Prabowo untuk memangkas hampir lebih dari 800 BUMN menjadi 200 dan juga memasukkan warga negara asing menjadi direksi BUMN itu memang merupakan langkah yang cukup berani, ya, kalau dilihat. Apalagi kalau kita melihat juga berdasarkan data, hampir setengah BUMN Indonesia itu masih belum memberikan pendapatan yang maksimal atau signifikan terhadap Indonesia, dan mungkin kalau jumlahnya diperkecil itu bisa lebih efisien ke depannya. Namun terkait untuk ekspatriat yang masuk ke direksi BUMN itu benar-benar harus hati-hati, ya, dengan pengawasan dan juga evaluasi yang ketat agar bisa benar-benar transfer ilmu dan juga teknologi dari asing ke Indonesia, bukan hanya membuka dominasi warga negara asing di BUMN Indonesia, ya. Ya, tentu rekam jejak yang baik, profesionalitas ini harus dikedepankan, begitu pula dengan integritas agar kemudian tidak semata-mata membuka peluang bagi warga negara asing untuk bisa menduduki jabatan di BUMN, namun intinya adalah BUMN agar kemudian bisa memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi negara siapapun yang mengisi jabatan di kepemimpinan di BUMN tersebut. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis Danantara memiliki kemampuan finansial untuk membayar utang proyek kereta cepat WUS. Ya, BenQ memperkirakan cicilan utang kereta cepat WUS sebesar 2 triliun per tahun bisa ditanggung oleh Danantara. Hal itu disampaikan Purbaya usai melakukan pertemuan dengan CEO BPI Danantara Rosan Roslani serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Wisma Danantara. Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung pembayaran tersebut, terutama dari dividen yang diterima dari berbagai badan usaha milik negara. Menurutnya, dana yang dikelola BPI Danantara akan terus meningkat setiap tahun. Meski demikian, Purbaya sempat memberikan kritik terhadap strategi investasi Danantara yang dinilai terlalu banyak menempatkan dana di instrumen obligasi pemerintah. Lebih lanjut, Purbaya menyebut Danantara telah menyetujui pandangan tersebut dan akan melakukan kajian lebih lanjut. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat.
Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang... Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya N. Bakri, optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang. Anin menilai capaian tersebut realistis jika pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional bersinergi memperkuat investasi serta perdagangan. Anindya menilai Indonesia memiliki banyak modal untuk mewujudkan target tersebut, mulai dari sumber daya alam melimpah hingga potensi energi baru terbarukan yang besar. Namun Anindya mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa mencapai target tersebut sendirian. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi internasional, transfer teknologi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja muda agar mampu bersaing di pasar global. Bahwa dalam keadaan negara APBN-nya ke daerah banyak dilakukan penghematan untuk program-program yang dibicarakan tadi, MBG, koperasi, merah putih, desa nelayan, ini menjadi sangat penting untuk adanya ekonomi yang datang dari investasi dan perdagangan. Oh iya, tadi beliau juga banyak bicara mengenai perdagangan, bahwa dengan Amerika hubungan sangat baik, tapi kita buka juga perdagangannya dengan tentunya Uni Eropa misalnya. Kementerian Perdagangan memastikan perang dagang Amerika Serikat dan China tidak berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Meski demikian, Indonesia perlu meningkatkan daya saing dari produk-produk yang diekspor untuk menjaga perdagangan luar negeri. Kementerian Perdagangan memastikan perang dagang Amerika Serikat dan China tidak berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan ekspor kedua negara tersebut yang menunjukkan kinerja positif. Meski demikian, Indonesia perlu meningkatkan daya saing dari produk-produk yang diekspor untuk menjaga perdagangan luar negeri. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, setiap produk yang memiliki standar dan kualitas yang mumpuni akan mampu bersaing di pasar global, termasuk produk-produk UMKM. Bisa jualan ya. Kadang-kadang kan kendalanya bisa produksi tapi nggak bisa jualan. Kenapa begitu? Ya karena produknya nggak bagus. Makanya sekarang produknya harus bagus. Nah, caranya supaya bagus harus lolos seleksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor non-migas ke China pada Januari hingga Agustus 2025 mencapai 40,44 miliar US dollar, naik 8,68% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara ekspor non-migas ke Amerika Serikat mencapai 20,60 miliar dolar Amerika, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 17,12 miliar US dollar. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, dalam laporan Kementerian Keuangan, neraca perdagangan Indonesia per September 2025 tercatat mengalami surplus hingga 32 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, surplus perdagangan ini tercatat naik 45,8% dari tahun 2024. Neraca perdagangan Indonesia per September 2025 mencatatkan surplus dagang hingga mencapai 32 miliar US dollar. Capaian ini tercatat meningkat sebesar 45,8% dari tahun sebelumnya. Penopangnya didorong oleh kenaikan ekspor non-migas dan industri. Kementerian Keuangan juga mencatat aktivitas ekspor impor masih tetap solid di tengah gejolak global. Kinerja kumulatif surplus neraca dagang Indonesia ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas di tengah penurunan defisit neraca perdagangan migas. Ekspor non-migas selama Januari hingga September tercatat tumbuh 9,1% secara tahunan yang didorong oleh ekspor sektor industri dan pertanian. Kinerja ekspor non-migas ini tetap kuat di tengah perang tarif khususnya antara Amerika Serikat dan China. Secara terperinci, surplus selama Januari hingga September 2025 tersebut
dihasilkan dari kinerja ekspor yang tercatat sebesar 208,9 miliar US dollar atau tumbuh 7,7% secara tahunan dari periode yang sama tahun 2024 sebesar 194 miliar dolar Amerika. Komoditas ini mendorong ekspor diantaranya industri pengolahan hasil perluasan hilirisasi, yakni besi baja, nikel, dan tembaga yang disebut menjadi penyumbang terbesar. Sementara itu dari sisi impor selama periode yang sama tercatat juga tumbuh secara tahunan sebesar 2,8% menjadi 176,6 miliar US dollar dibandingkan dengan periode Januari hingga September 2024 sebesar 171,8 dolar Amerika. Capaian neraca perdagangan yang surplus 32 miliar dolar Amerika Serikat ini mencerminkan permintaan domestik yang makin terjaga. Kedepan pemerintah akan terus mendorong perluasan pasar ekspor dan industri berbasis nilai tambah. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.